buat konten kreator ya, kalian tuh kan dicap punya uang banyak. Ketika ada kasus pasti orang akan rebutan ngasusin kalian. Dapat tenar juga ya kan yang ngasusin ini itu. Terus tahu uangmu banyak, wah banyak oknum-oknum yang akan minta ini itu. Jadi untuk konten kreator tuh justru hati-hati. Viralnya lebih cepat. Dalam tanda kutip diminta kanan kiri itu akhirnya total menghabiskan berapa gitu? Mungkin ada loh 600 juta kali. Bayangin loh. Tiba-tiba 25 juta diminta, tiba-tiba ini pokoknya semua itu duit. Ada orang yang aku pernah cerita itu kan yang viral ya. Dia itu ngekos. Terus ada barang-barang besi itu dia jual, mungkin tanpa izin ya tetap aja mencuri. Dengan nominal 128.000, dia di penjara tuh hampir 2 tahun yang sama hukumannya dengan orang yang 7 miliar. Itu kan sadis banget, aku nangis loh tiap malam. Setelah keluar dari lapas, akhirnya Kak Lina Mukherjee mau membagikan bagaimana kehidupan beliau selama berada di lapas. Buat teman-teman di sini yang ingin mendapatkan gambaran gimana sih hidup orang-orang yang sedang berada di dalam lapas, dan juga mau tahu apa pembelajaran hidup terbesar yang akhirnya Kak Lina dapatkan, pastikan nonton podcast ini sampai habis ya. Kak Lina, wah terima kasih sudah datang ke podcast aku. Hari ini kita akan cerita banyak banget. Kemarin aku pertama kali itu notice Kak Lina itu udah bebas itu ketika ada satu kalau TikTok itu kan orang sering ngerekam-rekam live orang, terus dipotong-potong, terus diposting. Terus aku salvoknya itu rekaman live-nya itu lagi nangis-nangis dan penontonnya banyak. Itu kemarin live-nya di TikTok. Iya. Oke, nah kemarin live dan nangis-nangis itu boleh diceritain nggak? Itu live-nya itu lagi menceritakan apa? Mungkin buat teman-teman supaya agak ada gambaran. Aku tuh nangis sebenarnya gini ya, waktu aku di dalam lapas itu asistenku tuh kan punya akun gitu kan, pakai nama aku biasa untuk live karena punya aku tuh yang 2 juta lebih, bahkan udah centang biru nggak bisa live di banned gitu kan. Nggak tahu lah pihak TikTok kalau lihat tolonglah benerin. Aku sering ke ban loh, padahal misal nggak sengaja bawa tas gitu loh, dikiranya jualan padahal tas pribadi loh kena ban. Nah jadi akhirnya tim Lina Mukherjee tuh udah 300.000 lebih dijual asistenku. Mungkin karena aku di dalam dia nggak punya duit, kucing aku dijual, tas aku dijual, semua mungkin untuk bertahan hidup dia. Akunnya juga dijual? Iya, makanya aku tuh langsung yang kayak, lu kan tahu gue nge-live pakai itu, kenapa lu jual kayak gitu loh. Tapi Kak Linanya nggak tahu pada saat itu? Nggak tahu. Aku tuh sudah nggak tahu barangku tuh yang mana. Tapi pas dia cerita ya kondisinya dia nggak kerja kan. Tapi dia masih setia sama aku sih, makanya aku tuh nangis itu kayak miris banget. Dan banyak hal yang buat miris itu ketika ada kasus itu tuh gini, kalau masuk penjara ya, karena aku pernah tinggal di asrama kan. Jadi ya makan, tidur, atau ada aktivitas sehari-hari itu aku bisa lah. Mungkin di hutan aja bahasanya aku bisa. Tapi ada hal yang bikin aku tuh kayak trauma itu gini, kayak banyak oknum yang meras duit sih. Di mana? Ya di kejadian aku ini. Dari aku jadi tersangka dimintain duit, pengacara aku sendiri mintain duit, kadang 10 juta lah, 20 juta lah, inilah itu. Ketika aku P21 saking bodohnya hukum nggak tahu, tiba-tiba itu aku ditetapkan tersangka terus ditahan, pengacara aku pergi gitu aja loh. Besoknya lagi datang pengacara lagi, manis-manis mulutnya supaya hukumannya nggak berat, hilang lagi. Jadi aku lebih kayak yang sampai sekarang tuh trauma banget ketemu manusia sih. Oh gitu. Karena jadi mungkin juga karena pada saat itu kaget ya. Kan nggak nyangka dari sebuah konten buntutnya itu bisa panjang sampai ke sana kan. Iya, kaget aku. Dan gini sih, nggak mungkin kita sengaja menjara diri sendiri sih. Kalau tahu. Tapi memang beneran aku nggak berpikir ke sana. Aku tuh cuma untuk lucu-lucuan pikirku gitu sih. Jadi aku nggak tahu kalau itu bakal dampaknya segitu fatal banget. Kemarin pas ditahan itu berarti total berapa lama tuh di dalam lapas? Hampir 17 bulan sih. Hampir 17 bulan ya. Iya. Nah, boleh diceritain nggak ketika pertama kali videonya yang kemarin viral, itu awalnya itu tahu dari mana dan sadar kalau ini bisa jadi masalah nih, itu kapan? Jadi gini, aku pertama upload tiba-tiba kan nggak pegang HP lagi. 2 jam kemudian penontonnya udah 4.500.000 dan langsung udah bilang ada yang mau ngelaporin ke polisi kayak gitu sih. Yang ngelapor itu siapa? Nggak kenal. Oh nggak kenal? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu sih tujuannya apa juga, nggak ngerti juga aku. Maksudnya aku tidak mengenal secara personal lah kayak gimana itu, nggak cari tahu maksudnya. Kan kadang kita kalau dilaporin mungkin orang itu kadang musuh misalnya gitu kan, atau ada urusan utang piutang. Tapi kalau aku pribadi itu tidak mengenal sih, jadi tidak paham juga gitu. Oke. Terus setelah dilaporkan, akhirnya Kak Linanya tahu kalau sudah dilaporkan itu
Kalau waktu itu kan dia bilang ini harus minta maaf kan, padahal aku udah minta maaf juga sih sebenarnya. Tapi tetap. Jadi gini loh, aku tuh lucu ya. Aku kan pernah nge-live ya. Ini aku nggak pernah buka loh di podcast lain atau tempat lain. Beneran. Aku pernah nge-live. Aku tuh ngomong kayak gini. Aku kan disalahkan kalau aku ini dosa lah, aku ini. Aku tuh orang kan spontan ya. Ustadz aja belum tentu loh. Bener. Nah beliau itu ternyata yang laporin aku tuh ustadz, tapi padahal kata-kataku tuh bukan untuk dia kayak gitu sih sebenarnya. Jadi waktu di persidangan baru aku tahu, kok kamu ngata-ngatain si ustadz gitu kata hakimnya. Nah aku tuh nggak tahu kalau orang-orang yang lapor aku tuh ustadz tuh nggak ngerti aku. Jadi tersinggung lah di situ, sakit hati lah mungkin dia nggak tahu juga. Tapi aku padahal kata-kata itu bukan untuk dia. Tapi sebenarnya berarti Kalinanya itu dilaporkan untuk yang kontennya, konten yang makan atau karena live-nya itu? Ya karena live-nya itu sakit hati juga, nggak pokoknya nggak seneng karena merasa diingatkan malah ngomong-ngomongin ustadz. Aku nggak tahu kalau yang lapor ustadz. Karena omongan itu hanya untuk netizen. Emangnya kalau ustadz juga bisa dosa? Maksud aku seperti itu. Mau ustadz, maaf pendeta, siapapun kan manusia biasa gitu loh. Dan itu tidak untuk dia kayak gitu. Dan aku pernah juga nih, aku bilang gini kan, aku kan dekat sama cowok ya. Cowok itu memang dia tuh punya perusahaan ya. Perusahaan itu tapi di bidang kayak kenegaraan lah. Aku yang nggak bisa sebutin ya instansinya. Memang Pak Jokowi itu tahu loh, Pak Presiden waktu itu kan sama wakilnya tuh sempat datang lah. Aku pernah cerita pacarnya kerja apa ya, aku jujur aja memang kenal sama Pak Presiden kayak gitu, nggak tahu, tapi kenal tuh bukan akrab loh ya, maksudnya ketemu di beberapa momen. Nah waktu itu si pelapor juga marah gitu kan, katanya hebat gitu kan, katanya kenal Presiden gitu. Aku sampai nggak ngerti kok marah gitu, padahal aku tuh apa adanya gitu loh. Dari segala hal semua tingkah lakuku tuh dia tuh segitu marahnya. Maksudnya tuh merasa kayak aku nih sombong gitu. Nah padahal aku nih kalau ditanya apapun ya aku menjawab orangnya gitu sih. Jadi bukan berarti aku sombong, itu kan kenal tapi bukan berarti akrab yang bisa ngebelain kalau kita salah. Bahasa kasarnya Pak Ahok aja sama Pak Jokowi aja deket tetap aja di penjara ya kan. Apalagi aku yang aku tidak mengenal secara personal. Jadi mau power kayak apapun, jenderal, gubernur salah ya salah gitu sih. Jadi aku nggak ngerti semua apa yang aku update di medsos dia tuh tersinggung gitu loh. Jadi ya udah di luar kontenku itu memang udah jadi nggak senang gitu. Padahal tidak bermaksud untuk merendahkan orang yang lapor, tidak bermaksud ngatain dia kayak gitu sih. Jadi baru di sini aku cerita sejujur-jujurnya. Tapi akhirnya Kak Lina itu sudah tahu siapa yang melapor itu, maksudnya secara personalnya itu dia siapa, sudah tahu orangnya? Aku tuh nggak tahu dia tuh ustadz atau apa. Aku cuma diceritain orang aja sih. Kebenaran ada yang bilang aku tahu loh yang laporin kamu tuh katanya pengacara gitu sih. Ustadz enggaknya nggak tahu, cuman ada yang bilang dia tuh pengacara kayak gitu sih. Jaksa aku sendiri yang ngomong kayak gitu. Nah terus akhirnya ketika setelah dilapor itu ya, berarti kan akhirnya Kalina udah tahu nih, waduh aku dilaporkan gitu loh. Apa yang mungkin Kalina lakukan atau pikirkan pada saat itu? Pada pertama sih aku masih ego ya. Ego itu maksudnya kok aku dilaporin kayak gitu. Kalau pertama tuh aku masih ego banget. Kok aku dilaporin sih, itu kan duit aku. Terus maaf ya kan bahasa Arab itu juga di Arab itu misalnya orang yang non kan juga pakai waktu itu ya, masih ego kan. Maksud aku tuh bahasa yang aku sebutkan tuh orang Arab itu juga pakai. Jadi aku tuh merasa aku ini benar saat itu. Tapi habis ego gitu kan aku pikir, tapi masyarakat gaduh ya, berarti ya mungkin emang salah ya. Jadi akhirnya aku kaji ya, kayaknya aku ini salah deh kayak gitu. Bukan kayaknya, emang salah deh. Karena kan barang haram kayak gitu. Jadi ya udah, aku akhirnya merenungkan diri. Namanya orang tuh punya ego loh. Kadang-kadang kita merasa, ya aku ini nggak salah kayak gitu. Tapi ya akhirnya aku kayak introspeksi diri, kayak apa, ya aku minta maaf. Tapi waktu itu pengacara aku udah nemuin si pelapor sih, dia nggak mau damai kayak gitu. Ya akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi, aku bertanggung jawab untuk perbuatan aku. Iya. Dan tanggapan dari orang-orang di sekitar pada saat itu gimana? Ketika tahu Kalina dilaporkan dan mungkin pada saat itu kan masih mungkin ada kemungkinan itu akan ditahan gitu. Maksudnya? Pada saat udah dilaporkan, apa tanggapan orang-orang di sekitar, mungkin keluarga, mungkin teman, enggak, mungkin tim? jadi kalau untuk di Polda aku tuh nggak ditahan. Jadi aku P21 ya aku nggak pernah cerita ke orang tua aku sih. Kayak misalnya ada orang minta uang segini, orang meras aku, orang mengintimidasi aku. Karena nanti kalau aku ceritain makin stres kan. Apalagi orang tua aku tuh usianya tuh udah 60 tahun ya untuk ibu, bapakku udah lebih. Udah nggak bisa aku cerita orang. Nah saat P21 karena kebodohan nggak tahu tentang hukum, apa P21 tuh ternyata aku tuh ditahan loh. Tapi aku sebelumnya udah bilang ke pengacara aku ini kan matre ya, sedikit-dikit duit. Aku udah bilang kalau kamu nanti aku ditahan, aku nggak bisa ngasih kamu makan, nggak bisa ngasih kesenangan kamu pasti ninggalin aku. Gak mungkin kamu ditahan, aku udah punya link, ngomongnya itu tinggi juga gitu. Jadi aku percaya sama dia. Intinya ya dari kasusku ini, kalian jangan percaya sama orang. Sama ada oknum. Jadi aku kan harus wajib lapor kan. Oknum ini juga suka minta uang mulu. Aku bingung, sebelah sini minta uang, sebelah sini minta uang. Semua orang itu nekan aku minta uang. Saat itu kalau oknum itu gak aku kasih uang, terus kasusku tuh gak cepet naik loh. Dia tuh ngomong kayak gini sama aku, kamu harus bayar.
biar cepet hukumanmu paling 3 bulan. Dia sempat ngomong kayak gitu. Nah karena aku bolak-balik Palembang itu kan ngeluarin ini terus. Nah pengacara aku dikit-dikit duit. Jujur aku sampai bilang ke pengacara aku tidak akan pernah bisa memaafkan kamu. Paling sakit karena apa? Dia tuh meninggalkan aku. Kalaupun nggak bisa bantu kasusku, harusnya dia tuh tetap menghubungin, tetap beritikat baik kayak gitu kan. Nah sama oknum yang ini bikin kasusku naik, dikit-dikit duit. Tapi katanya itu duit yang diminta itu untuk keperluan apa gitu? Ya alasan dia untuk bolak-balik misalnya ke sana ke sini, ya untuk transport lah apa. Tapi padahal aku tuh sampai lucu loh. Aku kan dilaporin, aku sendiri yang beli tiket ke sana, aku yang bayar kasusnya, aku yang masukin diriku sendiri ke penjara. Kan lucu banget ya, banyak hal yang menurut aku harusnya ketika udah aku kasusku jalan, aku harusnya tidak usah mengeluarkan uang lagi lah. Karena kan aku tuh udah tak berdaya. Udah lu tersangka, lu masuk penjara, aku yang repot loh. Pengacaranya repot, oknumnya ini repot. Nggak sampai situ aja. Ketika aku pertama kali masuk di lapas, orang tuh sampai bilang, kamu urus nggak kasusmu, kamu urus nggak? Yang artinya bahasa urus tuh kamu bisa paham. Wah, tapi Saiful Jamil yang baik hati, dia selalu bilang, Dek, dia mau kerja, jangan ngeluarin uang. Karena dia tuh kan kasusnya dulu hukumannya tuh 3 tahun. Terus kemudian dia ngeluarin uang, ya mungkin namanya orang ngeluarin uang tuh pengen hukuman ringan lah pasti kan, itu kan hak pribadi. Ketahuan lah suap, naik dia jadi 6 tahun. Nah aku makanya gak ngeluarkan sama sekali ya hukumanku ya seberat itu, tapi aku gak berani. Karena kalau sampai ngeluarin ini itu nanti ketahuan apa suap, aku ingat Saiful itu loh. Makanya aku tahan untuk walaupun banyak oknum ini yang udah gimana hausnya akan ini. Ya aku sih cuman bilang ya oknum-oknum ini yang memanfaatkan siapapun, gak cuma Lina Mukerji untuk uang. Aku berdoa untuk karma sih. Jadi aku di sini bukan sakit hati ketika aku kayak dilaporin atau apa ya, tapi aku sakit hati betapa orang memeras aku. Apalagi ketika di mungkin titik terendahnya itu. Iya, titik terendah uangku habis loh. Sedikit ini minta uang, sedikit ini minta uang. Dan kita kan nggak bisa di Indonesia nih ngomong jujur siapa yang minta. Nanti masuk penjara lagi. Ya aku harus pakai bahasa yang gimana cara. Karena serba salah loh sekarang. Kasus yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Susah kan ngomong juga. Iya. Tapi boleh di-spill nggak kira-kira selama proses itu aja, itu kan berarti proses supaya Kalina ini berjuang untuk membela diri sendiri kan? Iya. Itu di dalam tanda kutip diminta kanan kiri itu akhirnya total menghabiskan berapa gitu? Mungkin ada loh 600 juta kali. Bayangin loh. Tiba-tiba 25 juta diminta, tiba-tiba ini pokoknya semua itu duit. Aku sampai dalam hati gini, cobalah bagi yang minta uang ini, pikirkan loh, aku ini kan udah tersangka. Orang tersangka ditahan tuh apa kerjaannya? Itu pun masih ada pengacara lain lagi datang lagi, ya udah kamu kasih sekian, sampai uang berobat ibuku tuh dikasih aku. Makanya air mataku tuh susah banget sampai keluar sampai detik ini. Ada netizen bilang aku drama, aku nggak pernah drama. Apa yang aku lakukan tuh benar-benar pure dan seperti itu. Aku tuh awalnya ya sampai judgmental dan sampai yang agak kesel sama nama Tuhan. Saat itu loh saking karena orang ini manfaatin uang tuh sampai situ. Kamu tahu nggak aku kerja di TikTok? Aku tuh live dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam. Gimana cari uangnya? Tiba-tiba aku dihabiskan dengan orang-orang yang haus akan uang tadi. Kesel aku, Tuhan, kenapa kamu temukan aku dengan orang-orang yang nggak bener kayak gitu? Sedih banget loh. Dan ketika masuk penjara aku lebih sedih lagi. Ada orang yang aku pernah cerita itu kan yang viral ya. Dia itu ngekos. Terus ada barang-barang besi itu dia jual, mungkin tanpa izin ya tetap aja mencuri. Dengan nominal 128.000, dia di penjara tuh hampir 2 tahun, yang sama hukumannya dengan orang yang 7 miliar. Ibaratnya itu kan sadis banget. Aku nangis loh tiap malam. Aku kan sama senasib kita. Dan banyak cerita-cerita lain misalnya gini. Anggap kamu misalnya punya istri ya, istri kamu tuh pakai narkoba tapi kamu nggak tahu. Nah, namanya seputaran api kan kena juga, itu kan sedih, harus pisah sama bayinya apa. Jadi banyak cerita-cerita yang akhirnya pas aku masuk di sana ternyata duit itu segala-galanya. Maksudnya gini, duit itu adalah nyawa kita loh. Kita kecelakaan lah, kita di penjara, tetap duit. Jadi harus hati-hati ketika keluar dan harus bersyukur. Di sana mandi 1 ember loh. Tidur itu satu ruangan aja 40 orang. Bisa imagination kayak apa? Ada yang kentut, ada yang buang dahak. Di dalam? Iya. Oke. Nah ini mungkin kita coba supaya teman-teman ada gambaran juga, maksudnya prosesnya itu seperti apa. Mungkin aku juga mau tanya nih ke Kalina. Jadi setelah sekarang kan udah tahu nih kejadiannya itu di kanan diminta, kiri dimintain duit. Apakah menurut Kalina sebenarnya ya kalau pada saat itu nggak Kalina kasih, juga toh hukumannya sama-sama aja? Iya makanya, tapi kan oknum ini pinter. Mbak, kamu itu cepet biar kasusmu tuh naik. Nanti kamu kan wajib lapor, terus pinter merayu lah entah gimana. Jadi aku tuh sebenarnya bingung karena pengacara aku ini nggak pinter. Kalau dia pinter pasti dia akan mencegah aku tuh keluar uang banyak. Di sisi lain kalau aku nggak dengerin yang oknum ini, pengacaraku tiap dikit istriku sakit, tiap dikit ini mau ganti pengacara lagi kan mesti cerita lagi dari awal.
Atau setidaknya kalau udah keluar biaya kan kita maksudnya keluar biaya untuk pengacara itu harapannya kita itu dibela gitu loh. Iya. Dibela ya udah ya ini dana untuk membela aku nggak ditangkep kan gitu. Iya. Kasarnya ya. Tapi kalau kamu jadi aku pasti merasakan hal Juga yang sama. takut. Bukan karena pengacara aku ini aku tuh kan kenal sama Dinar Kendi. Adalah orang kayak kementerian bahkan orang penting. Kalau kamu profiling aja dari jabatannya dia nggak akan percaya kamu kok dia ninggalin aku kayak gitu. Semurah itu. Dia sempat loh ngontek aku waktu aku mau keluar. Aku bilang kamu ngapain ngontek aku lagi? Karena dia tahu aku segampang itu. Aku tidak akan pernah maafkan kamu dan kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Kayak gitu. Jadi ketika kita profiling dari dia profile apa segala macam itu nggak mungkin dia kayak gitu. Kalau dari profiling dari kenyataannya kan. Jadi gini loh pengacara itu ada yang mau duitnya aja, ada yang berjuang. Nah dia itu nggak berjuang kayak gitu loh. Coba pikir aku nih wanita, aku nih di penjara di Palembang nggak punya keluarga. Kalau dia punya pikiran, kasihan ya Lina Mukherjee. Kasian loh. Jadi berhasil atau tidaknya dia nemanin loh. Setia kayak gitulah. Contoh ya kayak Jessica Wongso waktu itu kan pengacaranya tetap setia kan. Nggak semata-mata nominal aja loh. Jadi dia tahu lah kalau aku ditahan aku nggak bisa ngasih dia senang lagi kayak gitu. Jadi sedih banget. Sama yang kayak oknum itu dia sempat yang kayak mungkin ngebaikin aku tapi kalau aku jahat ya oknum ini bukti transfernya semua bisa aku kasih lihat loh. Bisa aku aduin. Tapi aku masih punya hati nurani. Kalau dia dipecat atau apa orang tuanya kan biayain dia pakai keringat. Tapi aku kesel loh, dia berarti nggak jujur, harusnya dia jujur. Kalau namanya P21 kamu tuh ditahan, dan aku nggak perlu dong kasih uang ini itu biar aja prosesnya kayak gimana. Aku yang udah pakai pesawat ke sana, aku dihujat masyarakat, padahal ya masyarakat itu harus lebih terbuka sekarang. Oke, Lina Mukherjee ini kurang ajar, tapi hukuman segitu, subsidinya aja 3 bulan loh, 250 juta denda yang harus aku bayar. Tapi aku nggak bayar, aku mending dihukum aja. Udah nggak mau lagi, HP ku disita semuanya, pokoknya itu dimiskinkan. Segitunya loh. Iya. Karena kalau di bayangan aku itu lebih ke apa ya? Jujur aku pribadi ini kan pendapat pribadi ya. Itu lebih ke miris karena ibarat kata di saat orang itu aku bisa kebayang pada saat itu Kak Lina itu mungkin apa ya? Nggak tahu arah jalan. Iya. Malah dituntun oleh orang yang malah semua memanfaatkan jatuhnya. Gitu iya kasihan banget loh nasib aku tuh kalau aku tuh ingat tuh air mata aku tuh sampai nggak bisa keluar sampai aku tuh nggak tahu asistenku tuh gimana lah hidupnya apa segala macem. Terus ya kan gini loh orang memenjarakan kita pasti punya tujuan masing-masing tapi kan aku tuh punya karyawan yang anaknya sekolah atau apa jadi ketika pelapor tuh udah ngelaporin aku harusnya orang-orang di sekitarku ini tidak memanfaatkan dong. Aku aja pacarku sendiri sampai utang 400 juta loh ketika aku di penjara pun dia nggak bisa bayar nggak tahu kemana. Jadi ada beberapa temanku ya, aku ini kan orangnya sama orang sangat penyayang ya, 700 juta loh. Ketika aku di penjara tuh pada nggak bisa bayar semua. Jadi banyak hal yang aku pelajari, ya ampun, berbaik banget sama orang itu kadang harus pada tempatnya. Jadi misalnya gini ke anak yatim aja ya udah kalau gitu. Kalau orang-orang yang normal ini nggak ngerti juga kita masuk penjara kan, nggak ada effortnya untuk bantu tuh nggak ada. Jadi ya Allah udah uang dihutang. Kayak yang ya pokoknya orang yang niat nggak bagus itu ya tahu sendirilah gimana. Terus orang sekitar ini uang. Aku tidak menemukan empati manusia sih. Satu pun selama kasus. Hanya keluargaku dan asistenku, ada beberapa teman artis itu aja ya. Yang sisanya itu maksudnya tuh nggak ada orang yang kayak di sekuperan kasus ini kayak kasihan loh dia ini cewek, nggak ada. Aku sampai bilang waktu itu kan pertama aku dijadiin tersangka Pak, aku nih nggak mau ada wartawan loh. Orang kan bilang aku pansos pengen viral. Aku beneran nggak mau disorot. Oh ya udah nggak apa-apa. Pas aku bangun tidur, kan aku waktu itu dari rumah sakit ya karena lambungku sakit lah kaget aku masuk penjara. Abis itu di luar tuh udah 80 wartawan. Aduh kok Bapak bilang kan tadi gak ada wartawan. Dia diem aja sih. Aku gak mau loh kena. Maksudnya kalau memang menjarakan aku penjarain aja. Aku udah gak mau kena kamera lagi lah. Cukup dari pelajaranku ini aku gak membuktikan aku gak mau cari tenar lewat ini gitu. Makanya aku kaget. Berapa kali tuh sampai aku tuh pernah mau masuk paret loh. Sampai gak mau ketemu wartawan. Gitu. Iya. Ya aku jujur mendengar cerita ini aja aku juga speechless sih. Karena aku membayangkan mungkin di luar sana banyak juga Kak Lina lain yang mungkin sekarang itu lagi menghadapi kasihan loh. Masalah yang sama gitu loh. Mereka tidak tahu arah jalan. Mungkin mereka sudah sadar mereka salah. Cuman sesalah apapun orang ya tidak sepatutnya ibarat kata diperas lagi lah bahasanya mungkin ya. Dan akhirnya Kak Lina setelah akhirnya ditahan masuk ke lapas di hari pertamanya itu gimana tuh menyesuaikan dirinya itu? Tapi aku nggak nangis loh. Oh nggak nangis? Nggak nangis sama sekali. Cuman aku tuh agak repot soal air ya. Jujur aku nih kalau makan nggak sehat apapun lah aku tuh mencret.
Di situ kan airnya dibatesin. Dan masa pinaling itu kurungannya langsung 2 yang belum bisa keluar. Tapi kalau setelah 2 minggu itu kita tuh bisa kayak nelpon di Wartelsus. Di situ ada kayak supermarket kecil, salon. Itu pas dalam 2 minggu itu ya kipasan kayak gini terus karena kan panas. Itu masa apa itu 2 minggu itu? Iya, pengenalan lingkungan sih. Terus horor, ada kayak makhluk-makhluk. Aku kan bisa ngeliat kayak gitu, coba banyak hal loh. Masa? Iya. Bisa kalau aku melihat? cerita kayak gini, lu ya udah masuk penjara aja kalau nggak percaya. Terus secara emosional, spiritual, secara emosi dalam diri, aku tuh misalnya gini, kamu tenar ya. Ketika di penjara, kita tuh nggak tahu siapa kita. Udah nggak kepikir. Misalnya kita punya musuh ya, dendamnya tuh kayak apa sih kalau mungkin kita pengen cekik orang di luar. Jadi nggak loh. Semenjak di penjara tuh kayak nggak mau punya musuh, terus nggak mau ingat yang namanya musuh itu siapa, itu nggak ada. Terus kayak lebih ikhlas dan lebih sabar. Jadi secara emosional, biasanya aku tuh kalau sama musuh, aduh gimana ya musuhku tahu aku di penjara, nggak peduli aku. Bodoh amat, yang penting aku di penjara ini bisa tidur. Kayak apa? Karena aku malam yang pertama nggak bisa tidur loh, sampai aku baca Yasin. Karena banyak emosional masih nggak percaya lah, ada makhluk halus lah, apa banyak hal. Iya. Berarti kalau misalnya aku kepikirannya itu mungkin kalau orang yang egonya itu masih tinggi, kebayang itu kalau masuk penjara kepikirannya, wah ini musuh aku pasti lagi ketawa-ketawa ini. Nggak kepikiran sama sekali. Bahkan kayak misalnya ya pelapor gitu apa, nggak ada loh dendam sama sekali. Udah yang ya udahlah nggak peduli. Ya udah nggak peduli. Nggak tahu kalau orang lain sih ya. Karena gini, di dalam masa lingkungan tadi itu kan kita misalnya anggap tembok ini ya, sumpahan orang semua loh. Kusumpahi kamu, kusumpahi. Dan ada satu hal aku merinding. Apa ditulis? Ya, ditulis semua. Misalnya dicepu kan, kalau orang pakai narkoba itu bisa ketahuan dicepu kan. Cepunya itu ditulis, lu ketabrak mobil lah apa. Dan kamu tahu nggak, sumpah orang di penjara terjadi semua loh. Walaupun kita di penjara, ketika kita berkata apapun terjadi. Karma itu beneran. Makanya ketika aku bisa ya, setelah aku belajar ya, kalau kita benci sama orang, kalau bisa nggak fatal, jangan masukin orang ke penjara loh. Sumpah orang yang terzulim di situ jadi semuanya, beneran. Ada ceritanya? Ada cerita. Cerita dari? Ya namanya ditulis, orang tuh masuk penjara juga. Oh gitu. Iya, jadi energi. Aku tuh tidak bisa menjelaskan secara ini ya, karena kan ya ini misalnya aku harus bercerita dengan orang yang sama pernah di penjara. Kita hidup di situ tuh kayak di dunia lain loh. Beda dengan dunia kayak gini, kayak kita tuh punya dunia lain pokoknya. Tapi pegawai lapas tidak bisa merasakan itu, yang merasakan tuh kita yang di dalam itu. Kayak kita dunianya tuh hidup. Seperti apa itu? Maksudnya karena kan aku nggak kebayang nih, maksudnya supaya teman-teman di sini maksud dunianya itu berbeda itu seperti apa? Tapi gini ya, untuk spiritual orang gitu kan, untuk yang namanya kebatinan itu kan beda-beda ya. Kalau aku tuh merasa kayak udah mati sih di situ. Jadi yang kita ingat, makanya aku pernah baca kan suatu buku gitu kan, ditanya misalnya 1000 orang, apa sih penyesalan ketika kamu mau meninggal ya masa tuanya. Rata-rata tuh yang ini jangan terlalu nurut orang lain, jadi diri sendiri. Terus abis itu juga harus banyak jalan-jalan. Sama kayak kita di dalam. Ketika aku jalan-jalan misalnya ke Maldives, misalnya ke Sri Lanka, atau misalnya aku sama asistenku Firman kesayangan aku ke India atau apa. Hal-hal itu aja yang bisa kita ingat. Jadi kita nggak ingat uang kita banyak, kita nggak ingat kita artis, kita nggak ingat misalnya musuh lah atau apa kayak gitu, nggak ada. Makanya ketika di situ jadi kayak lebih sederhana loh. Kalau di luar tuh kan branded ini tuh enggak, karena apa, orang di situ tuh beb ada yang enggak dapat kiriman sama sekali loh. Jadi kalau aku dapat dari Dinar Candy atau siapa, uangku tuh habis lah dimaterin orang tadi. Misalnya aku dikasih 1 juta, aku beliin ember untuk mandi, aku beliin sabun, aku beliin makan, aku tuh untuk pokoknya mereka yang enggak dikirimin. Iya, makanya orang suka bilang kamu kan enggak punya banyak-banyak juga. Kenapa kamu berbagi kayak gitu? Nah, aku tuh jadi kayak semenjak dari penjara tuh aku hidupku pengen untuk berbagi aja, nggak cari materi yang terlalu berlebih kayak dulu sih. Kalau dulu tuh kan kayak pengen lebih tinggi ketenaran, nggak semenjak di sana. Tapi aku pengen tanya nih, jadi tadi kan katanya mandi itu pakai ember. Iya. Embernya itu nggak disediakan atau gimana? Ada dikasih, ada dikasih kadang dari sana, tapi kan kadang-kadang kita punya lebih juga. Untuk tampungan air. Jadi ada cerita lucu loh, kalau kita mandi kan air sisa kita aja masih bisa untuk nyiram loh kotoran, saking hematnya. Wow kan. Padahal Lina Mukherjee kok di luar orang endorse kasih bintang 5. Bahkan aku kan salah satu TV swasta tuh selalu pakai aku ya untuk wawancara Sahrukan. Selalu VIP terus, responnya apa segala macam, jemputnya aja mobilnya yang mewah ya kan. Pas di situ coba mandi aja airnya ditampung lagi untuk nyiram kotoran. Bahkan bayangin loh, kalau misalnya 40 orang WC-nya cuma 1, kalau udah mau mencret, misalnya mencret 3 orang kan lagi mencret semua, kayak apa coba? Harus bisa menahan sakitnya kayak gitu. Oke. Gitu. Terus berarti biasa kalau misalnya dapat transferan itu untuk beli keperluan seperti sabun, iya, aku bagi-bagi makanan di kantin di sana gitu ya? Iya, karena ada kantinnya kan. Oke. Nah, jadi pada saat itu orang-orang yang nggak mendapatkan kiriman gitu ya, mereka bagaimana gitu di dalam?
Ada sih, misalnya gini 40 orang kan ada yang nggak dapat kiriman. Kalau dia rajin bisa kayak ngurusin aku misalnya, nyucikan bajuku. Karena aku jujur aku tetap diurus orang di sana. Aku kan nggak bisa kayak gitu. Sesama teman di sana. Iya. Oke. Tahu nggak yang ngurus aku 6 orang loh. Halo yang ngurus aku sehat-sehat. Iya. Karena kamu tahu nggak yang ngurus kita tuh 100.000 loh sebulan. Sedangkan aku bayar asistenku misalnya 5 juta sebulan. Tapi aku nggak kasih 100.000 juga, aku lebihin sih. Sampai segitunya loh, 100.000 tuh bermanfaat banget di sana. Oke. Nah ini aku pengen nanya nih, kalau misalnya kiriman yang 1 juta tadi, itu ada dibatasin nggak jumlahnya? Enggak sih, boleh bebas. Bebas? Kan kita dikasih e-money, sama aja kayak ATM kita kan. Cuman e-money itu memang khusus e-money nomor itu yang udah disediakan di lapas. Oh, berarti menurut Kalina bahkan di dalam lapas pun, ibarat kata uang itu juga berguna ya secara iyalah. Oh gitu. Iya. Berarti juga ada ininya dong. Ibarat kata misalnya nih ada satu orang dia masuk ke dalam lapas, tapi dianya ini orang kaya misalnya. Dia juga bisa dong melakukan transaksi misalnya kamu urusin bisa. kamu beliin makanan. Bisa. Oh gitu. Bisa kalau orang kaya ya berbagi bisa lah di situ. Kan di situ tuh ada supermarket kecil kan. Ada tempat makannya juga, ada kafenya juga loh. Kafe? Ya kafe lah bahasanya, kafe, tenda kafe. Iya. Jualan makanan-makanan Palembang, dan aku tuh nggak bisa bahasa Palembang loh. Makanannya juga nggak ngerti waktu itu. Aduh sedihnya, nggak punya keluarga, bahasanya nggak ngerti. Makanannya juga itu tuh 6 bulan kali ya baru kayak bisa menerima kenyataan. Aku tuh sempet nangis loh berapa kali kayak, ih lama banget hukumanku kayak gitu-gitu. Tapi aku selalu belajar ada yang seumur hidup. Seumur hidup itu artinya sampai dia mati loh di situ. Itu kalau boleh tahu karena apa tuh? Kalau dari cerita-cerita ya kita ini kan cuma taunya cerita, kita tidak bisa melihat dia tuh kalau nggak salah dikirimin narkoba atau apa gitu dari mana negara luar gitu loh, tapi dia tuh nggak tahu katanya dia ya. Tiba-tiba mungkin satu kayak ginian kali, karena dia nggak tahu ya udah jadi seumur hidup. Kasihan, makanya aku bilang ketika aku di situ tuh banyak cerita-cerita yang orang kasihan, aku mengasihani orang terus. Ya ampun, berarti aku di luar ini harus ingat-ingat orang di sana ya, maksudnya orang-orang di lapas. Ya nggak, sebenarnya orang kasihan nggak mesti yang di lapas aja, di luar sana misalnya kenapa banyak di dunia ini orang yang kasihan, yang artinya kita jangan poya-poya kayak gitu sih. Itu the point yang harus aku terima. Akhirnya Kalina berapa lama itu penyesuaian sampai bisa menerima aku lagi di lapas gitu loh. Karena kan pasti di awal-awal tidak bisa menerima kenyataan itu gitu loh. Iya, 6 bulan. 6 bulan? Iya, baru aku bisa terima sih. Sebenarnya aku tuh kayak gini sih, asisten tuh suka aku telepon pakai Wartelsus ya. Dia tuh cerita kalau dia tuh nge-live di TikTok jualan apa, aku kasihan. Dia kan kalau ada aku nggak pernah, aku manja kan. Jadi kayak waduh dia jualan, aku nggak tega sih. Terus dia, Beb kapan pulang? Aku tuh jadi kayak tertekan karena dia nanya-nanya kapan pulang terus. Iya. Itu sih. Ya kamu bisa bayangin loh, hukumanku tuh 2 tahun 3 bulan. Dengan kesalahanku itu. Kamu aja gak usah mandang masa kita depanan ya. Itu miris loh hukuman aku, berat. Menurut aku iya. Berat. Menurut aku pribadi ya. Banyak semua netizen bilang berat, iya. Karena di satu sisi ya tadi Kalina kan juga cerita itu sama dengan orang yang korupsi MM-an. Iya sama hukumannya. Kamu tahu gak kasus penipuan paling tinggi hukumannya itu 4 tahun paling tinggi. Penipuan. Seberapapun itu loh paling tinggi. Seberapa nilainya pun. Iya, paling tinggi segitu. Beda loh kalau korupsi ya, kalau penipuan. Iya. Aku sampai apal-apal pasal loh. Wis 37. Belajar di sana. Belajar semua pengayoman, imigrasi. Ternyata kalau orang lapas itu kan dia tuh bareng-bareng orang imigrasi ya, maksudnya kayak gitu-gitu. Terus pemasyarakatan namanya kan. Aku belajar semua. Jadi ilmu-ilmu kayak pemasyarakatan kayak gitu-gitu. Nah, terus jadi kalau yang nipunya misal anggap 200 juta, paling hukumannya 2 tahun 6 bulan. Atau 2 tahun tergantung pengurusan dia kan, zaman sekarang ngurus ya. Nanti kalau 2 tahun 6 bulan tuh jalaninya itu cuman 1 tahun 4 bulan kali. Sama kayak aku. Misalnya dia 400 juta, 300 juta dia nipu, hukumannya sama kayak aku. Ada juga yang miliaran sama kayak aku. Beda-beda cash, pinter pengacaranya ngurus kan. Iya. Dan akhirnya Kalina di sana ketemu teman-teman di lapas itu di dalam rata-rata karena kasus apa itu? Yang narkoba yang sih 70%. 70% narkoba. 75% narkoba. Kamu tahu nggak kapasitas lapas itu kan 543 ya. Iya. Tapi sorry kapasitasnya itu 100. 100 orang doang sebenarnya. Tapi 543 orang yang masuk. Berarti bisa dibilang kayak satu orang tempat untuk 1 orang itu diisi 5 orang dong. Ya kan pukul rata gitu. Iya, jadi satu kamar tuh rata-rata 40 sih.
Tapi Kalinanya? Pernah ada 60 loh. Kalinanya di dalam kamarnya berapa orang? 40-an. 40-an? Iya. Bentukannya itu se-studio ini gak ukurannya? 40? Agak gede dikit sih. Agak gede tapi dikit kurang lebih hampir segini. Tidur tuh udah kayak ikan asin, jadi kita tuh gak bisa yang kayak gini. Jadi kita mereng. Oh gitu. Imajinasi loh. Dan Dan aku survive sampai sekarang bisa. Iya. Keseharian di dalam lapas itu Kalina biasanya ngapain aja tuh? Ini aku bikin nail art sendiri. Jadi kayak ini bikin sendiri? Bikin sendiri. Jadi bisa terus jahit, terus merajut, terus membatik, banyak. Berarti setiap hari itu ada kegiatan yang udah disusun ya? Ya gak juga sih, sebenarnya banyak pilihan loh. Ada yang kayak pengajian. Kita tuh di lapas kan banyak banget. Jadi kita pilih sesuai dengan passion, dengan kesukaan. Aku juga sempat loh ngajar bahasa Inggris, even my mother is not from England. Jadi aku ngajarin bahasa Inggris sedikit-dikit lah, supaya aku bilang ke mereka gini ya, kehidupan di luar tuh kejam. Jadi ketika di penjara tuh gunakan waktu yang sangat baik dan belajar dari kesalahan. Misalnya nggak bisa bahasa Inggris ya belajar bahasa Inggris, nggak bisa menjahit belajar. Jadi ketika di luar ada manfaatnya gitu loh. Kayak aku misalnya nanti buka konveksi, punya 1000 karyawan, 1000 karyawan ini akhirnya apa? Dia bisa nyekolahkan anaknya, bermanfaat. Jadi apa yang aku dapat itu bermanfaat, kayak gitu. Iya. Terus kemarin Kalina pernah cerita yang ada satu temen yang dia nyuri besi ya, sekian ratus ribu, tapi hukumannya itu sampai dengan berapa tahun gitu ya. Jadi gini, aku kan sekamar ya sama dia, terus aku cerita gini, aku berjanji sama kamu ya, ketika aku nanti di TV atau di podcast, aku akan ceritakan kisah kamu. Tapi janganlah, aku tuh nggak enak nanti, maksudnya tuh kayak dia sedih, jadi ingat bayinya dia kan. Karena saat dia tuh mencuri dengan nominal 128.000 itu viral loh di lapas. 128.000 itu kita tahu semua kan, dia tuh punya bayi loh, bayinya tuh nggak tahu dijual, dikasih orang, pokoknya nggak bisa diurus bayinya, akhirnya dikasih uang dari itu, karena dia udah nggak bisa ngurus bayinya itu kan, nggak ada duitnya, dia pisah dengan bayinya. Orang tuh bisa tega ngelaporin orang yang dia punya bayi loh dengan nominal cuma 128.000. Makanya aku selalu bilang gini ya, ketika ada orang yang tega melakukan hal yang seperti itu, berarti itu mematikan rezeki loh. Nanti pasti ada balasannya sendiri kayak gitu sih. Makanya kita nggak usah dendam, kita nggak usah ini. Orang yang punya niat nggak baik, itu orang kalau menurut aku niat nggak baik sih. Karena kalau secara manusia dia tuh punya bayi yang masih, maaf ya, minum susu kan. Kok bisa gitu ya? Kok nggak ada nuraninya loh? Aku kucingku mati aja aku nangis loh. Ini manusia tega banget memenjarakan yang harus pisah dengan anaknya sih. Makanya dengan siapapun yang nonton ini, ya aku tuh menghargai lah hukum Indonesia. Tapi tolonglah lihat-lihat ketika orang tuh punya anak kayak gitu ya. Kita tuh jangan bicara hukum aja. Kita harus bicara secara humanity, secara manusiawi. Gimana sih untuk perbaikan untuk di Indonesia ini hukum ini? Kasian loh aku beneran. Gimana dia pisah dengan anaknya kayak gitu? Dan semua orang tahu loh nominalnya 128.000 bukan kadang-kadang, orangnya udah bebas. Pas bebas itu kita nangis semuanya loh satu lapas, karena kasihan. Dengan nominal segitu hukumannya 2 tahun, berat banget loh. Harus pisah dengan anaknya. Malu di masyarakat jadi tuduh mencuri. Mencuri ayam juga ada kayak gitu di sana. Mencuri ayam? Iya. Itu hukumannya berapa lama yang mencuri ayam? Kalau mencuri Indomaret ayam biasanya cuma 5 bulan sih. Tapi ya tetap namanya pencuri tuh tetap dihukum sih. Cuman kalau masih 5 bulan masih oke. Bahasa kita ya di lapas kalau ada yang dihukum 3 bulan, 5 bulan itu artinya cuma numpang kencing. Karena rata-rata hukuman itu 10 tahun, 15 tahun, berat-berat loh. Karena rata-rata yang masuk juga karena kasus narkoba. Iya, gitu sih. Jadi pertama kali Kalina masuk ke dalam lapas, akhirnya kan ngobrol nih dengan orang-orang yang mungkin di dalam itu udah 5 tahun, ada yang udah 10 tahun di dalam. Apa perbedaan paling signifikan yang Kalina rasakan antara Kalina yang baru masuk ke dalam dan ini orang yang udah lama banget di dalam? Ya ada juga yang punya sifat senior kayak gitu ada. Ya yang merasa punya lah atau apa, tapi ada juga yang kayak sepele, cuman 2 tahun aja, bahasa Palembangnya kecapi aja, sausi aja, gampangin. Terus aku bilang kan, kasusku apa? 2 tahun tuh berat, aku bilang kayak gitu loh. Maksudnya kan sama kayak kalian-kalian, aku bilang gitu. Cuman banyak, aku tuh lucu loh ketika aku ditanya kasusnya apa. Ya, karena bingung juga menjelaskannya. Terus orang ini aku ngomong bener-bener real. Mereka tuh kaget aku di penjara. Kayak nggak percaya, ngapain sih lu di penjara kayak gitu semuanya? Iya kayak nggak penting, bahasanya kayak gitu, nggak ada satupun yang menyalahkan aku. Yang di dalam? Iya semuanya tuh iba. Kasian, sama kayak kasus yang 128.000. Jadi kita itu jadi sorotan. Kok bisa ya, kok tega ya, kayak gitu-gitu sih. Jadi dapat support system yang sangat besar ya, karena kasusku tuh orang pada kasihan sih.
Jadi waktu aku keluar aja aku baca netizen kan, walaupun mungkin waktu aku masuk kapok ya. Tapi pas aku ceritain sampai aku segitu mempelajari kasus-kasus orang tuh pada ini loh, respect sama aku loh. Ya aku sih pengen ya sampai Dinar Kendi gini lu jadi DPR deh. Karena lu tuh keren, lu tuh sampai segitu perhatian sama orang-orang tadi. Tapi aku nggak semudah itu juga lah mau jadi DPR kan. Kan banyak proses-proses yang harus dijalani sih. Cuman kalau aku suatu saat jadi orang yang besar tuh bukan badan ya. Jadi orang yang bisa berpower, aku pengen sih menyelamatkan kayak hukum Indonesia tuh bener-bener kasihan lah. Ada beberapa orang, karena aku mengalami di dalam loh. Jadi aku tuh tahu ya harus bisa dipilah-pilah juga lah. Kadang kemanusiaan tuh kita harus timbulkan dari sekarang loh. Apalagi generasi muda yang nonton, simpati, empati kayak gitu terhadap sesama. Iya. Berarti bisa dibilang menurut Kalina setuju dengan istilah hukumnya itu tumpul ya ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tumpul ke atas. Gitu. Ke atas itu tumpul, ke bawah itu tajam kan? Iya. Kayak gitu ya kata-katanya. Iya. Setuju lah. Dan terasa banget. Ya aku pas masuk ke sana aja, kamu ngurus nggak? Bahasa ngurus kamu kan tahu kan artinya. Iya. Berarti semua orang yang ngurus akan ringan semua. Ya aku nggak berani karena aku viral kan ngurus-ngurus kayak gitu, takut juga. Nanti nambah berat apa segala macam kayak gitu sih. Iya. Dan akhirnya setelah satu tahun lebih ya, 1 tahun lebih akhirnya bebas. Itu ketika bebas bagaimana respon dari teman-teman yang di dalam yang udah setahun? Banyak yang sedih loh kehilangan aku. Soalnya kan mereka tuh tahu kalau aku tuh memang senang berbagi ya, dan aku tuh sangat bisa diajak ngobrol gitu, misalnya kayak gimana sukses. Mereka kan tahu kalau Lina Mukherjee itu dikenal orang ya. Ya walaupun mungkin kalau yang nenek-nenek atau apa kurang tahu, tapi kan anak-anak mereka selalu bilang Lina Mukherjee itu terkenal loh. Apa jadi mereka tuh bener-bener pengen sukses kayak aku kayak gitu. Aku selalu cerita sih sebenarnya kalau sukses itu dari kayak sikap kita. Kenapa kita di penjara? Salah atau benar pasti kita dihukum di situ kan. Ketika kita dihukum kita harus menjadi orang yang benar. Kadang di penjara situ aja masih ada loh yang suka nyuri. Misalnya gitu? Nyuri e-money atau apa, masih ada hal-hal yang kayak gitu. Makanya aku bilang kalau sudah dihukum di sini masih kayak gitu nggak akan sukses. Kita tuh harus membenahi diri ketika di sini, aku bilang kayak gitu ke mereka. Banyak hal, emosi kita, pasti ada yang suka berantem juga. Jadi penjara ada lagi hukuman kayak sel tikus, di mana di situ tuh lampu dimatiin loh. Jadi di dalam lapasnya ada sel tikus. Masih ada hukuman kayak gitu. Oh gitu. Namanya sel gelap kalau kita panggilnya. Iya, kalau misalnya berantem, nyuri masuk sel itu. Sel tikus itu bentukannya bedanya dengan ruangan biasa apa tuh kali ini? Beda lah, di situ tuh hampir kayak tanah-tanah gitu loh. Tanah? Iya, jadi nggak ada kasurnya yang kita tuh bukan kasur sih, matras ya. Jadi kalau di situ tuh nggak ada. Jadi kayak bener-bener ya sel gelap kayak gitulah. Jadi ketika masih salah lagi masih masuk lagi sel lain. Berarti kayak dikurung di ruangan gelap. Iya. Tanpa ada matras juga ya? Iya. Makanya nggak boleh nakal di sana. Dan kalau kita nakal, ada namanya liter F. Kita tuh nggak bisa ngajukan pembebasan bersyarat loh. Jadi kalau PB, CB ya, CMB segala sesuatu yang berbau kayak asimilasi gitu ya, kurang lebih kan di separuh ya namanya. Itu harus punya kelakuan yang baik di sana. Baru bisa dapat itu. Ada loh yang nggak dapat karena nakal. Kasihan juga kan. Tapi menurut Kalina kenapa mereka masih maksudnya kan mereka sudah merasakan tuh hukumannya. Iya, masih nakal. Tapi masih nakal gitu. Udah di dalam lapas juga masih nakal. Iya, sebenarnya mereka tuh misalnya dihukum ya kan mereka nakal, tapi aku masih kasihan loh. Aku ini kan mikirnya gini, kasihan ya karena di penjara sehari aja sedihnya kayak apa. Kadang gini sih, mungkin nggak bisa judgmental atau ngejudge orang kalau dia mencuri atau mungkin nggak dapat kiriman, tapi tetap salah ya yang dia lakukan kayak gitu sih. Banyak yang nggak dapat kiriman juga sih. Dan memang kan kalau di supermarket, ada supermarket kecil lah maksudnya, itu harus belanja kan. Iya. Beli ini beli itu, mungkin dia nggak punya atau apa, nggak ngerti juga kenapa orang-orang tuh masih mencuri. Beberapa. Tapi pernah nggak kalau Kalina sendiri merasakan ada treatment yang berbeda gitu loh terhadap teman-teman yang dalam tanda kutip merekanya misalnya berduit atau yang gak dapat kiriman? Sama aja adalah kayak gitu-gitu. Oh gitu. Pasti ada, tinggal dimanapun yang orang berduit. Tapi aku tuh bersyukur ya, walaupun aku dipandang ya kalau mereka manggil artis gitu ya, maksudnya terkenal, tapi perlakuannya sama loh. Buktinya aku tidur 40 orang ya kan, maksudnya nggak ada. Memang di sana juga nggak ada kamar yang bisa beli yang kata orang tuh nggak ada, sama. Mau artis mau ini sama. Oh nggak ada. Nggak ada di sana, nggak boleh pegang HP. Tidurnya bareng-bareng kayak gitu. Ya walaupun aku dikenal orang juga kayak pegawai, kalau ada beberapa ya, ada yang misalnya jutek atau apa ya tetap aku dijutekin sih. Maksudnya itu nggak yang mikir nggak ada yang spesial sih. Tapi kalau untuk kalapasnya sih sayang ya. 2 kali ganti kan sama aku tuh punya respect, makanya dia jadi kalapas karena dia bisa respect sama orang. Iya, gitu. Iya. Tapi kalau yang kecil-kecil tuh ada yang ya gitulah. Kadang perlakuannya tuh ya kayak gitulah.
ternyata kalapasnya itu bisa respect, malahan yang kecil-kecilnya tuh malah yang songong gitu semena-mena, iya. Aduh, kalau diceritain tuh sedih aja sih. Dan akhirnya setelah bebas itu, apa perbedaan utama yang Kalina rasakan di sisi secara pribadi ya? Setelah keluar, apa yang dirasakan? Gini ya, jadi yang aku rasakan tuh aku di luar punya value. Maaf, kamu aja ngundang aku bahagia banget loh. Berarti kamu menghargai aku. Ya itu kan ibaratnya. Tapi di sana nyaris hampir nggak punya value loh. Lu napi loh, ada juga yang mandang kayak gitu. Jadi ada beberapa yang respect, ada napi kayak gitu. Kamu bisa pikir loh, orang kalau ngundang aku bayar, habis itu aku dihargai, ini segala macam, bahkan di gift loh, pernah 8 juta aku sehari di TikTok. Di sana ada orang yang nggak mau makan sama kita loh. Padahal Lina Mukherjee loh itu. Nggak mau makan bareng? Iya, ya dia nggak secara langsung tapi kelihatan. Nih aku pasang kuku ya, harganya kan di sana kalau di penjara 30.000 ya. Aku tuh sampai kayak gini ya, aku boleh nggak tambah aksesoris ini itu? Kau ini banyak cengkonek. Yang bahasa kasar pakai bahasa Palembang loh. Lina Mukherjee dikituin dengan harga 30.000. Ibaratnya kalau di Jakarta tas yang 100 juta aja aku beli. Apa value-nya artinya? Iya. Jadi di penjara itu bukan sedih tempat tidurnya, tapi kita tuh banyak gak dihargai orang. Ketika kamu masuk penjara ya kamu harus siap, kamu tuh gak akan dihargai orang. Iya. Ibarat kata. Jadi ketika kamu tanya aku keluar ya aku happy lah di luar. Aku di respect orang sedikit-dikit. Lina Mukherjee ketemu di mana-mana. Lina Mukherjee belum artis ngundang, TV ngundang, berarti kan ada value kan? Iya. Di sawer, di TikTok cari uangnya nggak susah juga. Kalau di sana coba orang mandang, bahkan aku dikatain artis miskin loh. Di sana adalah seseorang yang ngatain aku artis miskin ya pakai logika aja, dia ngatain juga kalau dia nganggur kayak aku pasti dia juga nggak punya apa-apa. Iya. Iya sampai dikatain dasar artis miskin. Ya aku kalau kaya harus mesti gimana? Orang di penjara. Dan akhirnya pada saat keluar dan setelah pembelajaran paling berharga yang dari proses 1 tahun lebih di dalam, pelajaran hidup paling berharga yang akhirnya Kalina dapatkan? Intinya nomor 1 tuh jangan sampai buat yang nonton nggak punya uang tuh jangan sampai. Nggak ada harganya sih. Jadi kita tuh kalau masih kuat, masih bisa hidup, jangan boros. Terus jangan juga percaya sama orang sembarangan ya. Dari kasusku ini kamu percaya nggak? Aku tuh punya sahabat yang segini lengketnya ya. Aku tuh kayak ngirimin dia uang ya tiap minggu loh. Bahkan dia nggak usah endorse ya sama aku. 7 tahun atau 8 tahun nggak tahu lah aku berteman sama dia. Selalu aku support hidupnya. Tiba-tiba dia sekongkol sama musuhku sampai aku masuk penjara loh. Aku tahu karena rekaman suara asistenku tuh disebar sama dia. Jadi banyak pelajaran, ternyata tuh banyak pengkhianat. Pas aku masuk penjara kan akhirnya ketahuan yang hianatin siapa-siapa. Jadi dari situ loh, dari uangku diperas, dari si pengkhianat tadi, dari aku gak dihargai orang, dari orang-orang yang kasihan nasibnya masuk penjara belum tentu 100% salah loh. Itu banyaklah cerita-cerita yang kayak gitu tuh, akhirnya banyak pelajaran hidup yang aku tuh pelajari, ya hidup ini kejam loh. Jadi ada 2 pilihan, kamu mau terpuruk atau bangkit. Itu aja. Kalau aku tuh sebenarnya kalau kesel sampai sekarang ya, ini cerita sama kamu, tapi apa yang keselku tuh apa yang aku bisa lakukan? Udah terjadi. Udah gitu nggak ada juga tangisan kita bisa mengganti. Ketiga nggak didengar juga. Jadi ya berarti pilihannya aku harus bangkit loh. Itu. Apa rencana Kalina Mukherjee ke depannya untuk ibarat kata apa ya? Mengembalikan masa-masa kejayaan. Kalau planningnya ya tetap jadi Lina Mukherjee yang dulu juga, tapi mungkin lebih getol cari uangnya, kerja keras banget pokoknya, sampai di saldo itu udah nggak kita pikirin lagi. Jadi kalau ada apa-apa, karena habis di penjara itu kan belajar, tiba-tiba masuk penjara tiba-tiba miskin. Dan ketika kita di luar, semua orang kita kasih, kalau di penjara siapa yang mau ngasih coba? Orang tuh nggak bisa lu di penjara ngapain gue ngurusin lo. Tapi kalau kita lagi terkenal, semua mau deketin kita dong. Karena mau panjat sosial, mau dapat segala sesuatu kita diterima. Ketika kita jadi berlian diterima dong. Nanti kalau dia jadi perak siapa yang mau? Dan orang di penjara itu ketika berlian ya, berlian tetap berlian. Tapi kalau orang di penjara karena tidak punya edukasi yang bagus, dia nggak tahu berlian tuh mahal. Contoh, lu tuh ya kuku mahal gini-gini. Padahal kalau dia baik di luar bisa aku cariin kerja. Karena dia tahu value kan. Kalau orang yang namanya di penjara tidak diimbangi dengan pendidikan yang baik, lu mau artis, lu mau pejabat, pasti nggak akan dihargai di situ. Beberapa, tapi beberapa juga ada yang respect yang baik kan, nggak semua. Tapi kan namanya orang hidup di penjara dengan tidak punya pendidikan yang baik, ya udah tingkah lakunya yang aneh-aneh kayak gitu. Bayangin loh, 543 orang dengan sikap yang aneh-aneh, kita harus ada yang mutilasi, ada yang tahu nggak, kalau aku tuh lihat pisau ya, aku tuh nggak pernah yang namanya parno ya, lihat itu. Gara-gara ada yang cerita dicacah badan suaminya karena selingkuh, aku tuh takut banget lihat pisau. Aduh, jangan-jangan aku dicacah dia lagi. Iya. Paling takut kalau di sana ada pisau ya. Iya, takut banget aku sampai fobia, tapi sekarang untung nggak ya.
aku pertama tuh langsung, aku merinding banget. Apalagi yang kasus mutilasi itu pernah dipanggil ibu masak kan, terus masak sama aku. Pikiranku, aku dimutilasi nggak ya? Aku dimutilasi nggak ya? Ya karena kayak gitu. Terus ada juga kasus anak, ya ampun ya. Dia tuh yang namanya kayak melahirkan, habis itu anaknya ditaruh di comberan kayak gitu-gitu loh. Jadi aku tuh kayak, pikiranku tuh karena macam-macam. Ada juga yang di mesin cuci diputer, mati bayinya. Jadi kasusnya macam-macam. Kamu bisa imajinasi nggak kayak gimana dengan cerita-cerita yang macam-macam orang malam itu? Aduh ya Allah, bayanganku macam-macam. Apalagi orang itu tidur di sebelahku. Aduh aku takut. Iya, ya walaupun kita nggak bisa judge, mungkin setelah kejadian itu bisa lebih baik. Tapi aku langsung merinding yang ini padahal aku tuh orangnya tukang berantem loh. Tapi gara-gara lawanku orang mutilasi kayak gitu, aku takut lah. Iya, maksudnya kan mutilasi itu ngeri banget. Ngeri. Dia bisa nyacah loh badan. Aku jadi kalau deket dia langsung, ya ampun gemeter banget. Aku suka nanya ibu, kenapa sih ibu dekatkan aku sama dia? Gak apa-apa lah, dia udah berubah. Tetap takut aku. Dalam hati ini ngebatin, ya ampun jangan sampai aku dimutilasi juga. Kadang ya aku lagi mau tidur, aduh orang yang mutilasi ini atau apa mukul aku ember gak ya? Karena imajinasiku nih orang ini waras gak kayak gitu loh. Belum banyak orang yang mental health-nya ketika di penjara tuh jadi gila beneran loh. Jadi kayak yang perilaku emosinya tuh gak stabil. Ada yang mukul apa. Jadi sebenarnya gini ya, kalau aku sih kasih saran ya buat pemasyarakatan ya, kita tuh harus ada yang kayak apa tuh ya, psikologi kita ya, namanya psikologi kita tuh bener-bener dibantu di dalam. Iya, memang beberapa kali ada, tapi dibantunya tuh luar biasa. Misal kayak kamar khusus orang-orang yang depresi tuh disendiriin harusnya. Gak bisa main-main loh, depresi itu bisa nanti kita loncat lah. Banyak kan kasus di lapas tuh orang bunuh diri. Ya stres lah, nemuin orang yang segitu banyaknya dengan macam-macam, gimana kita gak stres kan? Pikiran aku tuh udah gak kacau-kacau. Dan juga takutnya itu kan sedikit banyaknya mempengaruhi orang-orang yang apa ya, yang masih positif lah, masih mau berjuang, memperjuangkan hidupnya. Tiba-tiba diketemuin dengan orang yang dalam tanda kutip dianya udah mau nyerah gitu loh. Jadinya kan kayak negatif lah. Iya. Gitu ya. Kamu aja pas dengar cerita kayak gitu aja kamu sampai gimana gitu? Aku speechless banget sih, nggak kebayang ketemu orang misalnya ini orang pernah mutilasi gitu loh. Iya. Karena mutilasi menurut aku udah mencacah loh coba. Iya. Makanya aku lihat pisau langsung kayak gitu. Fobia kayak gitu loh, takut. Tapi untung sekarang udah normal ya. Aku awal-awal juga masih kayak kaget keluar kan. Berkutat sebenarnya kita orang yang udah masuk penjara itu berhak loh untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu kan pembinaan ya. Iya, tapi ya makanya aku bilang kita nggak boleh yang kayak gimana. Tapi dimanapun namanya ceritaku itu aku takut ya. Sebenarnya belum tentu dia bunuh lagi kan, namanya dia udah di penjara kayak gitu. Cuman aku tuh tetap takut. Tapi menurut Kak Lina dari pengalaman pengalaman di dalam dan ngobrol-ngobrol dengan banyak tahanan juga ya, itu menurut Kak Lina efektif nggak sih? Maksudnya efektif yang hukuman yang diberikan itu efektif nggak? Memberikan efek jera nggak? Orang yang keluar itu lebih banyak yang jadi lebih baik? Atau malah ya sama aja gitu loh? Kayaknya ini deh 50-50 deh. 50-50? Jadi ada yang lebih baik bertobat, tapi kalau narkoba suka jadi residivis yang terulang lagi. Karena gini loh, itulah pemerintah ini harus tahu susahnya cari uang itu. Nah, kalau kita melihat banyak kasus narkoba berarti ekonomi kan sulit. Tidak membenarkan yang jual narkoba juga loh. Iya. Cuman kalau aku tanya kan, rata-rata itu aku tuh survei loh kayak gini. Jadi kenapa sih lu jual narkoba kayak gitu loh? Ya karena susah cari uang. Berarti ekonomi itu segitunya kan? Iya. Mucikari jual manusia apa susah uang juga. Ya banyak aku pelajari di situ. Ekonomi ini nggak main-main loh. Ibarat kata kalau masalah ekonominya bisa diselesaikan, orang itu hidupnya bisa makmur. Iya, kayaknya siapa juga yang kejahatan pun akan kurang. Siapa juga yang mau jadi kurir? Siapa sih mau jahat? Iya. Bahasa itunya pun. Itu kan karena kalau aku lihat ya ampun, kamu tau nggak kurir ini nggak pernah loh pakai narkoba. Dia itu cuma disuruh jadi kurir, hukumannya 14 tahun. Nggak tahu lagi. Kan kadang nggak ngerti orang ini inek ini aku sendiri pun nggak tahu loh karena aku memang tidak pernah di dunia itu. Aku diceritain kan kamu hukumannya berapa 14 tahun. Apa kok bisa? Aku tuh jadi kurir kata dia. Aku disuruh ngantar aja barang, aku nggak tahu kalau itu narkoba. Nggak tahu tapi kan dia bawa. Iya, kebayang sih. Maksudnya aku kebayang sih bisa ada orang, misalnya nih ada orang, terus dianya disuruh anterin nih paket ke sana, gue bayarin. Tapi kan di satu sisi gak semua orang itu kepo kan dengan isi paket tersebut itu apa gitu. Iya. Apalagi kalau udah dikasih duit kan. Iya. Tiba-tiba pas di ini narkoba. Karena gini loh, bandar narkoba ini juga pinter kan. Dia tuh kalau nguririn orang kan ibaratnya yang kayak culun-culun, polos-polos kayak gitu dah ya gak ngerti. Banyak loh kasus kayak gitu. Aku tuh suka kasihan aja gitu. Berarti menurut Kak Lina ini di dalam juga banyak orang-orang yang dalam tanda kutip itu nggak tahu lah, banyak nggak tahu dan
bukannya tidak bersalah ya, tapi iya, tapi dia tuh nggak tahu hukum intinya. Kayak aku aja contohnya, ketidaktahuanku loh dengan yang aku lakukan, ternyata masuk penjara. Kalau orang nggak tahu itu kan harusnya ada, oh ini dia nggak tahu loh kayak gitu loh. Segala sesuatu yang nggak tahu gimana sih? Coba kalau kamu minum sesuatu itu racun kamu nggak tahu gimana? Namanya nggak tahu. Kayak gitu sih. Kasian kan pas kamu dengar cerita-cerita kayak gitu. Makanya waktu aku cerita di TikTok tuh respon masyarakat tuh ih bener-bener ya kayak gitu. Jadi kayak sayang semua loh sama aku beneran. Yang awalnya tuh aku dihujat banget, tapi pas tahu cerita ketidaktahuan aku, dan ternyata pas di sana aku sayang sama semua orang-orang, dan juga aku sangat memprihatinkan dengan hukuman yang berat ya. Itu respectnya banyak banget, bagus sih. Kira-kira dari kejadian ini apakah Kalina ada apa ya bayangan bagaimana caranya mungkin teman-teman di sini itu bisa dalam tanda kutip melakukan sesuatu nih untuk let's say teman-teman lapas atau mungkin orang-orang yang nggak tahu hukum. Kira-kira kita sebagai yang awam lah ya. Yang awam, bukan orang yang punya kuasa itu kita bisa melakukan apa nih? Agak sulit sih ya. Karena misalnya kayak konten nih, konten kreator, apakah kita bisa mencegah dari 220 juta misalnya pendownload TikTok, gimana kita mencegahnya? Paling enggak ya sulit sih kalau kayak gitu ya. Ketidaktahuan karena kalau hukum itu, kita bicara hukum itu kan dia abstrak ya, nggak bisa kita lihat secara langsung, itu nggak bisa kayaknya. Paling cuman ya hati-hati lah. Misalnya contoh kalau kasus Lina Mukherjee, berarti konten kreator ini hati-hati. Buat konten kreator ya, kalian itu kan dicap punya uang banyak. Ketika ada kasus pasti orang akan rebutan ngasusin kalian. Dapat tenar juga ya kan yang ngasusin ini itu. Terus tahu uangmu banyak, wah banyak oknum-oknum yang akan minta ini itu. Jadi untuk konten kreator itu justru hati-hati. Viralnya lebih cepat. Karena banyak yang ngambil keuntungan. Jangan lagi terjadi kayak aku loh. Mau nanti ngurus, nanti jadi suap, nggak diurus hukumannya berat. Jadi untuk pelajaran yang konten kreator khususnya ya, hati-hati aja. Pasti diincarnya cepet. Iya, mungkin aja video Kalina kemarin, apabila Kalina bukan seorang konten kreator, belum tentu juga sampai kayak gitu. Iya. Karena ada kan beberapa yang mirip sama aku, tapi kan nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Jadi mungkin apesnya karena ya itulah, kalau dikenal orang tuh untungnya cari uang cepet, sialnya juga cepet kan. Jadi sekarang pinter-pinter kita aja. Tapi aku tuh selalu percaya gini, ketika ada orang nyalahin aku, lu sih kayak gini. Orang tuh lupa loh kalau garis tangan orang tuh beda-beda. Maksudnya gini, ketika aku di penjara kan aku ini sial ya, anggap aja. Tapi orang di luar apakah nggak sial? Temanku tiba-tiba ditipu 8M, tiba-tiba kecelakaan kakinya patah yang di luar. Jadi kita tidak bisa bilang hal A, B, C, D. Berarti mungkin aku punya garis tangan untuk masuk di situ biar tahu masyarakat di sana tuh bagaimana. Dan lebih bersyukur kayak gitu sih. Iya. Nah mungkin aku punya satu pertanyaan terakhir nih buat Kalina. Dua pertanyaan terakhir. Mungkin boleh kasih satu pesan buat teman-teman di sini yang seorang content creator juga, tapi bagaimana cara mereka itu supaya bisa lebih lebih wise lah dalam membuat konten sehingga terhindar nih dari kejadian yang mungkin menimpa Kalina. Ya jadi gini ya, kalau kemarin aku kan sempat dibilang kayak cari tenar ya, tapi sebelum makan itu juga aku sebenarnya udah tenar ya kalau dari segi materi dan penghasilan. Bahkan terakhir dapat 700 juta sebulan sebelum makan itu. Biasanya cuma 200, 250, itu 700 juta loh langsung kena sial kayak gitu. Nah buat biasanya gini, konten kreator tuh kadang namanya orang pasti pengen viral loh. Dan tuntutan endorse, aku endorse kamu ya, tapi kamu harus lakukan barangnya. View-nya harus besar. Namanya tuntutan kayak gitu kadang orang menghalalkan segala macam dan ujung-ujungnya uang lagi. Tapi daripada masuk penjara, mending uang yang kamu punya, ya itu aja kamu syukuri. Lebih bersyukur untuk konten kreator atau bukan konten kreator, lebih bersyukur apa yang kita punya. Nggak usah terlalu kayak, gue harus kaya ya, gue harus punya rumah, gue harus. Ya ngapain sih kita mikirin orang, lu harus punya rumah, lu harus nikah. Kalau uangnya nggak ada, ya kita nggak bisa beli rumah. Kalau jodohnya nggak ada, kita belum nikah. Jadi kita harus apa yang ada di diri kita yang mengukur. Jadi jangan terlalu dengar omongan orang, sehingga omongan orang tuh membuat kita itu ambisi kan. Jadi intinya bersyukur sih dari semua cerita tadi poinnya. Luar biasa. Nah, satu pertanyaan terakhir, ini buat teman-teman yang mungkin udah nonton sampai akhir, boleh kasih satu pesan penutup untuk penonton yang mungkin juga bukan content creator. Kira-kira apa nih satu pesan dari Kalina? Ada satu pesan sih yang kayak gini, misalnya ya, ketika ada kasus yang lagi membludak, orang di TikTok ini kadang-kadang suka ikut-ikutan. Wah ngehujat. Kita harus berpikir ya ketika apapun yang kita lakukan, karena kalau masyarakat tuh netizen tuh ngomong apa aja tuh kan ini. Jadi kayak aku kemarin, jadi harus ada kayak dipikir dulu gitu, jangan dikit-dikit penjara. Mereka kan ngomong kayak gitu langsung seneng kan yang lapor apa gitu. Jadi ada hal yang kayak bisa membantu lah, misalnya gini, ada orang hukumannya berat, jadi netizen yang pinter
janganlah orang itu berat, orang dia nggak salah kayak gitu. Nah, tapi kalau yang layak salah ya nggak apa-apa, misalnya kayak dihujat atau apa, memang lu layak salah. Jadi netizen tuh lebih pintar lagi karena ketikan kalian itu mempengaruhi nasib orang. Iya. Iya. Dan itulah yang maksud aku, kalian tuh harus lihat kalau banyak orang-orang yang nggak layak dikasusin itu dibantu juga, dapat pahala kalian. Tapi kalau orang yang sekiranya nggak layak sekian tapi jadi sial, ada dosa kalian juga loh. Ya makanya jadi netizen tuh harus jarinya lebih pintar lagi nanti ke depannya. Memang Lina Mukherjee salah, aku udah bertanggung jawab loh. Minta maaf udah kan, dihukum juga udah. Tapi pengalaman yang aku alami itu terlalu berat. Jadi jangan sampai ada orang lain nanti yang punya nasib sama kayak aku. Misal kasus apa gitu kan. Sering kan kita lihat kasus-kasus misal nyuri ayam hukumannya misalnya 4 tahun. Kemarin ada kan aku sempat denger ya, ada cerita kayak yang landak itu di Bali. Ada orang melihara landak dia tuh nggak tahu. Nah yang kayak gitu-gitu harus dibela. Jangan sampai, namanya dia nggak tahu. Segala sesuatu siapapun nanti ada cerita yang nggak tahu, kita terus membela loh. Itulah yang kita hidup, tujuan Tuhan tuh menciptakan kita bermanfaat buat orang lain. Buat apa kita kalau hidup buat diri kita sendiri? Luar biasa. Thank you banget Kalina udah datang ke podcast aku, udah sharing-sharing juga. Ini ceritanya aku yakin luar biasa banget dan teman-teman di sini jadi mendapatkan banyak insight juga. Buat teman-teman yang mau nontonin podcast dengan tamu-tamu sekeren Kalina, pastikan udah subscribe channel ini dan see you on the next podcast.